Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kisanak dan Nisanak. Bertemu lagi dengan saya Ki Demang Manapa. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang peperangan saudara, yaitu peperangan antara Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Banten. Berikut kisahnya. Pada tahun 1650, Kesultanan Mataram yang kala itu diperintah oleh Amangkurat I berbeda ambisi dengan ayahandanya yaitu Sultan Agung. Jika di zaman Sultan Agung, Mataram sangat berambisi menaklukkan Batavia dari VOC Belanda, maka tidak demikian dengan Amangkurat I. Ia justru berkawan dengan Belanda dan begitu bernafsu menaklukkan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten dan Mataram sama-sama kerajaan Islam, namun kedua kerajaan tersebut bermusuhan. Kesultanan Banten menolak tunduk kepada Kerajaan Mataram. Untuk mendesak Kesultanan Banten, Kerajaan Mataram menggunakan kaki tangannya yaitu Kesultanan atau Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon pun sampai berperang dengan Kerajaan Banten. Percobaan penaklukan Kerajaan Banten oleh Kesultanan Mataram di bawah Amangkurat I dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan menekan menantunya Panembahan Girilaya yang kala itu sebagai Raja Cirebon untuk dapat menyeret Kesultanan Banten untuk sesegera mungkin menyembah Kerajaan Mataram. Sementara di sisi lain, Panembahan Girilaya rupanya bekerja setengah hati untuk menaklukkan Kerajaan Banten. Sebab Kerajaan Banten merupakan saudaranya sendiri, sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati. Meski demikian, perang antara Cirebon versus Banten yang dikompori Mataram tetap meletus. Peristiwa peperangan itu dikenal dalam sejarah Banten dengan nama Pagarage. Peristiwa peperangan tersebut berlangsung pada 22 Desember tahun 1650. Istilah Pagarage sendiri bermaksud suatu peristiwa serbuan negara Garage terhadap Banten. Istilah Garage sendiri merupakan nama lain dari Kerajaan Cirebon. Serbuan ini sebenarnya serbuan Mataram yang menggunakan bendera Cirebon. Amangkurat I memanfaatkan atau menggunakan kewibawaan Cirebon sebagai orang tua dari Kerajaan Banten dengan harapan Kerajaan Banten mau menuruti kehendak Cirebon untuk takluk di bawah Mataram. Tapi prediksi Amangkurat I rupanya meleset, sebab utusan Kerajaan Cirebon yang dikirim ke Banten dengan jalan diplomasi ditolak oleh Kesultanan Banten. Sultan Banten dikisahkan tidak mau tunduk kepada siapapun di bawah raja manapun. Kerajaan Banten hanya bersedia tunduk kepada Sultan Mekah yang sering mengirimkan surat kepadanya yang berisi pelajaran-pelajaran yang berisi hikmah. Dua utusan dari Cirebon, Jiwasraya dan Nalawangsa datang ke Banten. Mereka gagal membujuk Sultan Banten untuk mengakui kekuasaan Mataram. Utusan berikutnya adalah seorang sentana atau keluarga raja yaitu Pangeran Martasari dan putranya beserta Tumenggung Wirantataha. Martasari dijamu dengan meriah oleh Pangeran Adipati, putra Sultan Abul Ma'ali. Namun dia gagal membujuk Sultan Banten saat itu yaitu Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir yang memerintah tahun 1596 sampai dengan 1651 untuk pergi bersamanya menghadap Sultan Mataram. Sultan Banten tidak mau mengakui raja mana di atasnya selain Sultan Mekah. Penolakan Sultan Banten atas ajakan Cirebon itu membuat murka Amangkurat I. Melalui bendera Cirebon, Mataram menyerang Banten, tapi serangan yang dilancarkan pada 22 Desember tahun 1650 itu dapat dipatahkan oleh Banten. Kegagalan Martasari membuat marah Patih Mataram, Tumenggung Singaranu. Singaranu marah dan menuntut bukti kesetiaan Martasari. Dia diperintahkan untuk menyerang Kerajaan Banten. Demikian yang ditulis oleh Titik Pujiastuti dalam Perang, Dagang, Persahabatan, Surat-surat Sultan Banten. Martasari didampingi Ngabai Panjang Jiwa memimpin armada berkekuatan 60 kapal berlayar menuju Banten. Untuk meladeni pasukan Cirebon, Banten menyiapkan 50 kapal di bawah pimpinan Lurah Arta Susila, Demang Narapaksa, dan Demang Wirapaksa. Sultan Banten menjanjikan hadiah 2.000 rial dan sehelai kampuh atau kain kebesaran apabila pasukan Banten memenangkan peperangan. Setibanya di Pelabuhan Tanara, Arta Susila menunggu sambil bersembunyi di Tanjung Gede. Narapaksa dan Wirapaksa bersembunyi di Muara Pasilian. Pada pagi hari, sebagian pasukan Cirebon di bawah Panjang Jiwa memasuki Pelabuhan Tanara.
Mereka disergap dan Panjang Jiwa menyerah kepada Wirapaksa. Dia dikirim kepada Sultan Banten yang kemudian mengampuninya. Ketika orang Cirebon lainnya tiba, mereka melihat senjata terapung. Mereka tak tahu kalau Panjang Jiwa tanpa perlawanan sedikit pun telah menyerah. Mereka diserang tiba-tiba oleh Artasusila dan 2 orang Demang. Hanya 1 kapal yang selamat di bawah Martasari. 50 kapal dirampas, para awak kapal tidak melawan, dibelenggu dan diturunkan di padang sumur Angsana. Di sana mereka dibunuh, sekalipun mereka minta ampun. Kepala mereka dikirim ke Suosoan, tulis De Graaf. Keraton Surosoan merupakan tempat tinggal Sultan Banten yang dibangun antara tahun 1552 sampai dengan 1570. Sultan Banten marah karena kelakuan prajuritnya yang kejam pada prajurit Cirebon. Peristiwa penyerbuan Cirebon ke Banten ini disebut Pacirebonan atau Pacayebonan atau Pagarage. Perang Banten dan Cirebon itu terjadi pada hari ke-30 bulan Ramadan atau pada malam takbiran. Pada hari Lebaran, para prajurit kembali ke Banten. Bulan Ramadan tanggal 30 itu jatuh pada 22 Desember 1650. Hari Lebaran jatuh pada hari berikutnya. Demikian tulis De Graaf. Peristiwa Pagarage 22 Desember 1650 itu membuat kecewa Banten atas Cirebon. Banten merasa sakit hati pada Cirebon karena lebih memilih kepentingan Mataram ketimbang ikatan keluarga sesama keturunan Sunan Gunung Jati. Sementara di sisi lain, Panembahan gerilya yang setengah hati melakukan upaya penaklukan kredibilitasnya jatuh di mata Amangkurat I. Cirebon dianggap tidak loyal pada Mataram. Apalagi ditambah-tambah Cirebon banyak menampung para pelarian dari Mataram. Cirebon di bawah Panembahan gerilya seperti buah si malakama. Di satu sisi dijauhi Banten, di sisi lain dianggap pengkhianat oleh Amangkurat I. Puncaknya ketika Amangkurat I berniat menghapuskan kerajaan Cirebon dengan cara menahan Panembahan gerilya bersama putra mahkotanya, yang mana peristiwa itu kemudian menyebabkan terbunuhnya Panembahan gerilya dan terbuangnya putra mahkota kerajaan Cirebon. Banten tidak bereaksi selama 16 tahun. Barulah setelah 16 tahun kewafatan Panembahan gerilya, Banten baru bertindak. Mungkin sakit hatinya dikalahkan oleh darah persaudaraan sesama keturunan Sunan Gunung Jati. Namun yang jelas, Banten kemudian berhasil menyelamatkan putra mahkota Cirebon dan untuk kemudian mengangkatnya menjadi Raja Cirebon yang baru. Demikian kisah perang antara Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Kisah ini saya ambil dari berbagai sumber. Apabila ada naskah lain, sumber lain, atau versi lain yang berbeda dengan hal ini, maka saya mohon maaf. Anggap saja ini sebagai hiburan dan untuk memperkaya khasanah sejarah kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.